Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman yang berbahagia, semoga kalian selalu semangat belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang teorema Pythagoras. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa subscribe, like, bunyikan lonceng notifikasinya, bagikan, dan apabila ada pertanyaan silahkan tulis di komentar. Perhatikan pada gambar. Pada gambar terlihat beberapa orang tukang sedang mengukur kesikuan lahan. Cara membuat sudut siku bangunan merupakan ilmu yang sering digunakan dalam pelaksanaan pembangunan konstruksi gedung bertingkat tinggi. Dalam pembangunan rumah tinggal juga sering menggunakan konstruksi yang siku. Mengapa harus siku? Meskipun terkesan sederhana, namun kesikuan ini akan mempengaruhi keindahan, kekuatan, bahkan biaya bangunan. Tukang bangunan menggunakan salah satu rumusan segitiga yang apabila diterapkan pada pelaksanaan bangunan akan menghasilkan sudut siku 90 derajat. Kompetensi dasar pada pembelajaran kita kali ini: pertama, menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras, dan untuk keterampilannya kita akan belajar menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Di dalam belajar kita harus memiliki tujuan. Tujuan belajar kita kali ini, kita akan memeriksa kebenaran teorema Pythagoras. Yang kedua, menentukan panjang sisi segitiga siku-siku jika panjang dua sisi diketahui. Yang ketiga, menentukan jenis segitiga berdasarkan panjang sisi-sisi yang diketahui. 4. Menemukan dan menguji tiga bilangan apakah termasuk triple Pythagoras atau bukan triple Pythagoras. 5. Menerapkan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan permasalahan nyata. Nah teman-teman, sebelum kita menuju materi inti, kita lihat dulu peta konsep yang akan kita pelajari. Nah teman-teman, peta konsep dari teorema Pythagoras yang akan kita pelajari: pertama, kita akan mempelajari tentang penerapan teorema Pythagoras. Kemudian kita akan mempelajari segitiga khusus, triple Pythagoras, segitiga siku-siku dengan sudut 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat, segitiga siku-siku sama kaki. Teorema Pythagoras pada sejarahnya ditemukan oleh seseorang yang bernama Pythagoras pada masa 582 sebelum Masehi sampai dengan 496 sebelum Masehi. Pythagoras lahir di Pulau Samos di daerah Ionia, Yunani Selatan. Salah satu peninggalan Pythagoras yang paling terkenal hingga saat ini adalah teorema Pythagoras. Pythagoras digambarkan dengan seorang laki-laki yang rajin berpikir, ya sepertinya. Coba kalian lihat teman-teman pada gambar. Ganteng kan? Sudah ganteng, pintar pula. Mudah-mudahan teman-teman semua juga seperti Pythagoras yang selalu menggunakan otaknya untuk berpikir. Teorema Pythagoras menyatakan bahwa kuadrat sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lainnya. Namun teman-teman, di sini ada yang unik. Ternyata rumus ini 1000 tahun sebelum masa Pythagoras, orang-orang Yunani sudah mengenal perhitungan ajaib ini. Walaupun faktanya isi teorema ini telah banyak diketahui sebelum lahirnya Pythagoras. Namun teorema ini dianggap sebagai temuan Pythagoras sebab ia yang pertama membuktikan pengamatan ini secara matematis. Pythagoras menggunakan metode aljabar untuk membuktikan teorema ini. Teman-teman coba lihat pada gambar di layar.
Di situ ada gambar sebuah segitiga. Kalau kita mengacu apa yang dikatakan oleh teorema Pythagoras, maka segitiga yang ada di layar bisa kita rumuskan AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat, atau bisa juga ditulis dengan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, di mana AC atau C ini disebut dengan sisi miring atau sisi hipotenusa. Nah, sedangkan sisi-sisi yang lainnya adalah sisi yang mendatar dan sisi yang tegak. Untuk membuktikan kebenaran teorema Pythagoras, ada banyak cara dalam membuktikan kebenaran teorema Pythagoras. Beberapa cara mungkin bisa kita lihat di internet, banyak ya di situ. Teman-teman, coba kita lihat video berikut ini dalam membuktikan teorema Pythagoras. Pembuktian kebenaran teorema Pythagoras akan disampaikan oleh ibu guru kita. Silakan ibu guru. Teorema Pythagoras mengatakan bahwa panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat panjang dua sisi yang saling tegak lurus. Jika kita gambarkan teorema ini ada pada segitiga siku-siku, di sini ada segitiga siku-siku. Jumlah kuadrat panjang dua sisi yang saling tegak lurusnya berarti A pangkat 2 kita jumlahkan dengan B pangkat 2, ini dia, sama dengan kuadrat dari sisi miringnya. Di sini sisi miringnya adalah C, berarti sama dengan C pangkat 2. Nah, ini adalah teorema Pythagoras. A pangkat 2 tambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Nah, C di sini adalah sisi miring, disebut juga dengan sisi hipotenusa. Bagaimana menemukan rumus Pythagoras? Nah, sekarang kita akan mencoba menjadi ilmuwan. Kita akan menemukan rumus Pythagoras. Nah, di sini tadi kan kita tahu bahwa rumus ini didapat dari segitiga siku-siku. Di sini ada segitiga siku-siku. Ini adalah rumusnya, A pangkat 2 tambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Nah, kita ingat terlebih dahulu bahwa luas dari persegi adalah sisi dikali sisi, atau S pangkat 2. Jadi di sini kita punya sisi A, namanya sisi A. Kalau kita tarik dari A menjadi sebuah persegi. Jadi ini ada luas persegi A. Luas itu berarti rumusnya tadi apa? Sisi dikali sisi. Karena ini sisinya namanya sisi A, maka A dikali A sama dengan A pangkat 2 ini. Selanjutnya begitu juga yang B. B kita buat persegi dari sisi B menjadi B pangkat 2, kita samakan dengan rumus ini. Selanjutnya di sini kita punya sisi C, kita gambarkan perseginya menjadi C pangkat 2 luas persegi biru. Nah, di sini segitiganya Ibu warnai kuning. Nah, sekarang kita akan menemukan teorema Pythagoras. Di sini kubus A sudah Ibu kotak-kotakin. Jadi di sini ukurannya adalah 4 satuan, yang B ukurannya 3 satuan. Nah, apakah benar jika A pangkat 2 kotak yang merah ditambah B pangkat 2 kotak yang hijau itu sama dengan kotak yang biru, C pangkat 2-nya. Nah, sekarang kita mencoba menjadi ilmuwan. Apakah benar? Kita temukan. Caranya adalah di sini kotak ini kita pindahkan ke C. Yang pertama, kita coba lagi pindahkan kotak yang kedua, Nah, selanjutnya kotak yang ketiga kita pindahkan lagi ke bagian yang C. Selanjutnya ini kita pindahkan lagi ke C. Satu kita pindahkan, satu lagi kita pindahkan, satu lagi kita pindahkan, satu lagi kita pindahkan,
Satu kotak lagi kita pindahkan. Nah, di sini ada sisa 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kotak, kita pindahkan ke sini. 5, 1, 2, 3, 4, 5 kotak. Nah, apakah benar bahwa persegi dari A ditambah persegi dari B, berarti kita gabungkan ya, jika ditambah, nah sama dengan atau menutupi dari persegi C ini. Nah, sekarang kita punya sisa persegi hijau, kita pindahkan ke persegi biru punyanya si C. Ini kita pindahkan ke sini. Selanjutnya kita pindahkan. Nah, tadi kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kotak. Sekarang kita pindahkan apakah pas? Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, pas ya. Berarti kita telah menemukan rumus dari teorema Pythagoras. A pangkat 2 tambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Nah, 4 pangkat 2 adalah 16 ditambah 3 pangkat 2, 9 sama dengan 5 pangkat 2, 25. 16 tambah 9 adalah 25 sama dengan 25. Jadi hasilnya sama, maka teorema Pythagoras kita terbukti. Selanjutnya, bagaimana membuktikan rumus Pythagoras? Nah, tadi kita telah menemukan teorema Pythagoras. Sekarang kita akan membuktikan. Ini dia rumusnya. Ada A pangkat 2 tambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Di sini kita sudah punya panjang dari A, ada 4 satuan. Lalu ada sisi B, panjangnya 3 satuan. Nanti kita kuadratkan, kita jumlahkan apakah benar hasilnya adalah panjang dari 5 satuan DC dikuadratkan. Sekarang kita masukkan A pangkat 2 nya adalah 4 kotak, dipangkatkan 2 jadi seperti ini, 4 pangkat 2. Lalu B pangkat 2 di sini menjadi, kita ganti 3 pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 nya adalah 5 kotak. Jadi di sini 5 pangkat 2. Nah, 4 pangkat 2 adalah 16 ditambah 3 pangkat 2, 9 sama dengan 5 pangkat 2, 25. 16 tambah 9 adalah 25 sama dengan 25. Jadi hasilnya sama, maka teorema Pythagoras kita terbukti. Dari teorema Pythagoras atau rumus Pythagoras, C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 plus B pangkat 2, kita dapat ubah bentuknya menjadi A pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 dikurang B pangkat 2, dan B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 dikurang A pangkat 2. Jadi jika nanti ada soal yang ditanyakan C pangkat 2 atau sisi miringnya yang ditanyakan, maka pakai rumus ini. Jika yang ditanyakan adalah si B pangkat 2, pakai rumus ini. Dan jika yang ditanyakan panjang sisi A pangkat 2, kita pakai rumus ini. Nah, atau kita bisa pakai segitiga ini untuk lebih memudahkan mengingatnya. Atasnya kita tulis C pangkat 2, bawahnya A pangkat 2 dan B pangkat 2. Kalau dia ke bawah dikurang, kalau dia ke samping ditambah. Jadi misal kita mau menemukan A pangkat 2, jadi A pangkat 2 kita tutup, maka rumusnya adalah C pangkat 2 ke bawah dikurang B pangkat 2. Kita coba lagi, misalkan kita mau mencari nilai C pangkat 2, jadi C pangkat 2 nya kita tutup, maka yang digunakan rumusnya adalah A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Terima kasih Bu Guru atas ilmunya, semoga bermanfaat. Oke, selanjutnya mari kita dengarkan beberapa contoh soal yang akan disampaikan oleh kakak kita. Silakan kakak.
Di video kali ini kita akan belajar tentang pengenalan teorema Pythagoras dan juga soal cerita tentang teorema Pythagoras. 3 buah segitiga, selalu semuanya pasti ada siku-sikunya. Kalau tidak ada siku-sikunya, nggak boleh kita anggap siku-siku, walaupun seolah-olah kita ada siku-siku, ya. Nah, kita ingin melengkapkan sisi yang belum ada. Nah, ini ada BC gitu kosong, ini ada ML kosong, di sini ada RQ kosong. Jadi sebetulnya dibandingkan menghafalkan rumus, kakak lebih suka melihat seperti ini. Kenapa? Karena kalau segitiga nanti dibalik-balik pusing nih, sisi miringnya mana, sisi tegaknya mana. Jadi yang pertama kali kakak lihat adalah si siku-sikunya. Anda punya siku-siku di sini. Di depan ada siapa ya? Oh, di depannya ada si BC. Maka nih yang ini BC kuadrat sama dengan, sisanya aja kita tulis AC kuadrat tambah AB kuadrat, ya. BC kuadrat yang dicari karena di sini tidak ada. AC kuadrat berarti 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat, maka ini 16 ditambah 9. Nah, BC kuadrat sama dengan 25, maka saya dapatkan BC nya adalah 5, ya, akar dari 25. Nah, kita coba untuk soal yang kedua, sama aja. Jadi yang langkah pertama kakak lihat adalah si siku-sikunya. Depan ada siapa? Oh, ada MK, berarti MK kuadrat sama dengan LM kuadrat ditambah KL kuadrat. Nah, ini tinggal kita masukin aja nih angka yang ada nih. MK kuadratnya berapa? Oh, 13 kuadrat nih, ya. Kalau di sini kan BC nggak ada angkanya. Ini 13 sama dengan LM kuadrat. Oh, LM nya nggak ada. LM kuadrat ditambah 12 kuadrat gitu. Ini adalah 169 sama dengan LM kuadrat ditambah 144. Nanti dapat nih LM kuadratnya sama dengan 169 juga 144, ya. Hasilnya 25. Maka LM nya nanti akar dari 25 adalah 5 gitu, ya. Ini LM adalah akar dari 25. Sekarang kita coba lagi satu soal si PQR. Sama, langkah pertama adalah kita lihat siku-sikunya. Depannya ada siapa? Oh, ada PQ, maka PQ kuadrat sama dengan PR kuadrat tambah QR kuadrat. Kita tinggal masukin aja nih, PQ kuadrat berapa? Oh, 25 kuadrat nih, sama dengan PR itu 15 kuadrat tambah QR kuadrat. Kita hitung, ini 625 sama dengan 225 ditambah QR kuadrat, gitu, ya. Maka QR kuadrat adalah 625 dikurang 225, kita dapat QR kuadratnya adalah 400. Sehingga QR ini adalah akar dari 400, maka hasilnya 20, ya. Nah, di sini kakak bikin angkanya lumayan bagus supaya kita bisa menggunakan dengan gampang. Nah, kita coba soal yang berikutnya. Jadi kakak punya segitiga agak sedikit berbeda nih, ya, sengaja. Sekarang kita punya banyak sisi. Oh ya, sebelum itu kakak ingin menjelaskan sedikit. Kalau kita punya segitiga seperti ini, maka sisi depan sudut A bisa kita sebut A kecil, gitu, ya. Di depan B kecil, depan C kecil. Mungkin kadang-kadang ada guru kan yang ngasih rumusnya akar C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, misalnya seperti itu. Nggak masalah, tapi kalau kakak lebih suka lihat si siku-sikunya siapa. Nah, di sini kakak punya sisi-sisinya sekarang. Nah, sekarang kita mau bikin yang pertama dulu. Kalau ketemu soal seperti ini, hati-hati. Ingat selalu kita lihat siku-sikunya. Di sini nggak ada siku-siku, ya. Berarti nggak boleh pakai Pythagoras. D kuadrat sama E kuadrat tambah A kuadrat, nggak boleh. Kita masukin dulu angkanya. Si A nya itu ada 3, si C nya itu ada 8, kemudian ada D nya adalah 10, ya. Nah, kita mau mencari B dan E. Kalau kita mau mencari E, kita mesti lihat si E ini ada segitiga mana. Ada segitiga di sebelah kiri yang garis putus, ada juga di segitiga sebelah kanan, ya. Tapi kita lihat yang ada siku-sikunya. Yang ada siku-sikunya yang ini nih. Nah, kita merujuk kepada si E, ya. Maka kalau dari sini kita akan dapatkan E kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, karena kakak pakai segitiganya ini, ya. Nah, ini penting sekali. Nah, tapi masalah kita cuma tahu si C nya aja 8 kuadrat, kakak nggak tahu E nya dan kakak nggak tahu B nya. Oke, sekarang kita mau mencari si B. Si B selain di segitiga ini ada juga di segitiga yang lebih besar. Nah, kakak tahu di sini di segitiga yang lebih besar. Oke, sama kakak lihat siku-sikunya, tapi kakak menembak penglihatannya sampai di ujung. Oh, berarti kalau pakai segitiga yang besar, D kuadrat sama dengan C kuadrat
ya, siku-sikunya C sama satu lagi adalah A ditambah B kuadrat ya. Nah D kuadratnya itu adalah 10 kuadrat. Nah C kuadratnya itu 8 kuadrat tambah A ditambah B kuadrat. Kakak biarkan dalam bentuk seperti ini. Inilah 100 sama dengan 64 ditambah A ditambah B kuadrat ya. 36 sama dengan A ditambah B kuadrat. Saya dapat nih A ditambah B kuadratnya adalah akar dari 36 atau 96. A ditambah B ya. Nah, tapi yang kita butuhkan di sini hanya si B-nya aja nih. Yang kita butuhkan hanya B-nya aja. Nah, B-nya aja. Tapi kita punya A-nya 3. Berarti ini bisa kita besar lagi. 3 ditambah B sama dengan 6. Saya dapat nih B-nya adalah 3 ya, 6 kurang 3. Berarti E kuadrat sama dengan 3 kuadrat tambah 8 kuadrat. 3 kuadrat berapa ya? 9 tambah 8 kuadrat itu 64. Berarti E kuadratnya itu adalah 73. Nah, E-nya adalah akar dari 73. Nah, dari ini seperti ini. Sekarang kita coba lagi untuk yang B-nya ya, kita coba yang B-nya. Sekarang kita punya A-nya 9. Kita punya B-nya 6, kita punya E-nya sebesar 10 ya. Yang tadi adalah C dan D. Oke, gampang nih. Kalau untuk D kita butuh segitiga yang besar. Nah, untuk menghitung D kita butuh segitiga yang besar. Kita menghitung si ini dulu, si C dulu nih. C ini adalah segitiga yang kecil ini nih ya. Kakak pakai si siku-sikunya, depan ada 10 atau E, berarti E kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. E nya adalah 10 kuadrat sama dengan B kuadratnya itu adalah 6 kuadrat ditambah C kuadrat. Nah ini 100 sama dengan 36 ditambah C kuadrat. C kuadratnya adalah 64, kita dapat C nya adalah 8. Nah C nya dapat 8. Sekarang kita mau menghitung si D, maka kita pakai segitiga yang besar. Kita pakai segitiga yang besar. Kakak tetap melihat si siku-sikunya. Kakak lihat depannya siapa? D. Oke, berarti D kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah sisinya ini ya, bukan hanya B. A ditambah B kuadrat ya. C kuadratnya 8 kuadrat ditambah A tambah B berarti 15 ya. Ini ditambahin adalah hasilnya 15. B kuadrat dapat 64 ditambah 225. D kuadratnya sama dengan berapa ya? 289 ya. 289 bisa diakar ya. Nah 289 ini kalian ternyata kalau diakarin hasilnya bagus nih, 17 cm. Nah ini berarti 17 cm. Oke, no problem, gampang. Sekarang kita mau mencoba beberapa soal cerita dari teorema Pythagoras. Nah kalau ketemu soal cerita, maka yang perlu kita lakukan adalah sedikit menggambar. Kenapa kak menggambar? Supaya kita tahu nih segitiganya kayak gimana sih. Kalau kita nggak gambar nggak bakal bisa deh, soalnya kita nggak bisa mengawang-awang, kita bukan paranormal ya. Jadi sebuah tangga dengan panjang 2,6 meter disandarkan pada tembok. Jika jarak ujung bawah tangga ke tembok 1 meter, maka tinggi tangga diukur dari tangannya berapa ya. Berarti kakak bikin temboknya dulu. Nah kakak bikin temboknya, kakak punya tanahnya ya. Oke, sekarang ada tangga, tangganya di sini. Begini ya, panjangnya 2,6 meter, sedangkan dari kaki ini, dari ujung tangga ke tembok 1 meter. Nah kalau tembok nggak mungkin dong orang bikin tembok ini, ada sih, tapi kita anggap sih temboknya adalah siku-siku ya. Makanya tinggi temboknya nih ya, tinggi tembok sebetulnya yang ditanyakan gitu ya. Tinggi temboknya berapa nih, cantik ya. Kita lihat dari siku-sikunya. Siku-sikunya kita lihat, depannya siapa? Oh 2,6 meter, berarti 2,6 kuadrat ya. Di sama dengan kiri kanannya, berarti 1 kuadrat ditambah berapa nih? T kuadrat ya. 2,6 kuadrat tuh berapa ya? Kita hitung ya. Hasilnya kalau 26 itu 676, berarti kalau ada komanya 2. Nah nih, ini kan kalau kalian begini gimana nih kak? Begini ya, kalian bikin aja 26 kuadrat berapa sih? 676. Tapi karena komanya, ada koma nih ya, dikuadratin juga, maka yang digeser 2 ya. Jadi ini jadinya 6,76 sama dengan 1 ditambah T kuadrat. Ini berarti 5,76 sama dengan T kuadrat. Kita akan dapat T nya itu adalah akar
dari 5,76. Nah ini bisa diakarin, hasilnya bagus, 2,4 meter. Jadi ini tingginya 2,4 meter nih. Gitu. Panjang tangganya 2,6 meter, jarak kakinya 1 meter. Jadi kalau kita gambar, kita tahu apa situasinya dan kita bisa menyelesaikan soal. Demikian, terima kasih. Itulah beberapa materi tentang memeriksa kebenaran teorema Pythagoras dan menerapkan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan masalah. Sampai jumpa di materi berikutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan pada lembar kerja peserta didik.